Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Oke, kita lakukan kajian kitab Ibanatul Ahkam yang memberikan penjelasan atau syarah ya, menjelaskan terhadap pemahaman pengertian yang ada di dalam hadis ahkam, yaitu kitab hadis Bulughul Maram. Sekarang hadis yang ke-9. Anda lihat hadis ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi wa ilaihi qala an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala fil hirrati innaha laysat binajisin innama hiya minat tawafina alaikum. Akhrajahu al-arba'atu wa sahhahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Oke, Anda ikuti bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala fil hirrati innaha laysat binajisin innama hiya minat tawafina alaikum. Akhrajahu al-arba'atu wa sahhahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Oke, jadi hadis ini yang ke-9 ini berbicara tentang posisi hukum kucing ya, kucing. Tahu kucing kan? Oke ya. Jadi bagaimana sih hukumnya kucing yang sangat akrab dengan manusia? Yang oleh Nabi disebutkan dengan at-tawafin. Tawaf itu kan muter terus gitu ya. Tawafin itu adalah binatang yang suka berputar-putar itu ya, at-tawafin. An Abi Qatadah wa bihi wa ilaihi qol, an Abi Qatadah saking sahabat Abi Qatadah. Radhiya muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah nas anhu saking Abi Qatadah. Radhiya muga ngridani sapa Allah anhu saking Abi Qatadah. Qala dawuh sapa Abi Qatadah fil hirrati ing dalem masalah kucing, perkarane kucing. Jadi urusan kucing pun Nabi memberikan penjelasan ya. Karena sekali lagi ada keterkaitan dengan kehidupan manusia. Semua yang terkait dengan kehidupan manusia itu diatur kabeh gitu ya, ditoto, diatur. Ada ketentuan hukumnya. Karena menyangkut tentang keselamatan, menyangkut tentang keberlangsungan hidup manusia ini. Ini termasuk dalam masalah apa ini? Kucing, apa? Fil hirrah, apa? Fil hirrah. Adalah kucing itu. Kalau di sini kucingnya banyak ya. Dibuang 3, datang lagi 5 gitu ya. Jadi rupanya sepakat saling membuang ya. Saling membuang. Datang pergi. Ya, baru dibuang nanti ada lagi kucing yang muhajirin dari sana datang ke sini. Dibuang jadi ansor, keluar ke sini jadi muhajirin lagi ya, datang. Pulang pergi kucingnya. Fil hirrati ing dalam hukume atau ing dalam masalah kucing. Innaha sesungguhnya hirrah iku laisat ora ono apa hirrah. Karena hirrahin muannas maka laisanya diberi tak ta'nis. Ora ono iku binajisin kelawan najis. Itu ada 2 bacaan. Ada binajasin, ada binajisin. Kalau najasin itu ainun najasah. Jadi keberadaan najisnya itu namanya najasin. Tapi kalau najisun itu dia adalah al-mutanajjis, tidak terkena najis, mutanajjis. Innaha sesungguhnya hirra iku laisat ora ono birra iku binajisin kelawan binajasin kelawan najis atau binajisin kelawan sesuatu yang terkena najis. Jadi kalau binajasin artinya hirrohnya sendiri itu tidak najis, kucingnya sendiri. Kalau dibaca binajisin adalah
ay al-mutanajjis. Jadi kucing itu tidak sesuatu yang terkena najis itu. Innama hiya, sesungguhnya hiya utawi hirrah iku minat tawafina, termasuk binatang kang mubeng-mubeng, muter-muter. Jadi kucing itu termasuk kategori binatang sing lulut, itu sing manut ya, yang suka tadi nih akrab, yang suka bergaul dengan menungso, minat tawafin. Minat tawafina termasuk hewan kang mubeng-mubeng alaikum. Jadi, kalau ada santri yang suka muter cukir pasar ya, ke Gus Dur, ke terminal, itu minat tawafin, kayak kucing ya jadinya. Suka keliling gitu. Ya. Bahasa Arabnya apa? At-tawafin. Apa namanya? At-tawafin. Sing suka mubeng-mubeng gitu. Akhraja meriwayatkan hu ing hadis sapa al-arba'atu Imam 4. Akhraja meriwayatkan hu ing hadis sapa al-arba'atu Imam arba'ah 4. Rawi yang meriwayatkan hadis ini. Wa sahhaha lan sahihkan hu ing hadis sapa at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah. Pemahamannya bagaimana? Al-makna al-ijmali. Al-hirratu laisat najisatan, atau dibaca najasatan, najisatadz dzati. Al-hirratu utawi hirrah kucing iku laisat ora ana apa hirrah, ora ana iku najisatadz dzati, najis zatnya. Ora ana iku najisatadz dzati, najis zatnya. Lid darurati, krana darurat. Darurat, sesuatu yang tidak mungkin dihindari, itu namanya darurat. Jadi kucing, zatnya itu sendiri, zat itu artinya keberadaan kucingnya, ya, binatang kucingnya sendiri itu tidak najis. Laisat najisatan adzati atau najasat adzati. Jadi kalau najasah tadi artinya keberadaan barangnya itu. Laisat ora ana apa hirrah, ora niku najasat adzati, najis zatnya. Kalau najisah ay mutanajjis. Lid darurati, krana darurat. Darurat tadi apa artinya? Karena sesuatu yang tidak bisa dihindari, yang kepaksa. Anasyiati kang tumbuh min kasrati dauraniha, saking akeh mubeng-mubenge hirrah fil buyuti ing dalem omah. Jadi kucing itu hukumnya tidak najis, kucing ya, tidak najis. Karena orang awalnya punya praduga kayak kucing, kayak asu gitu ya, yang suka dipelihara kan begitu, kayak anjing yang najis. Tapi Nabi menegaskan, kalau kucing itu tidak najis. Laisat najasatan. Kucing itu tidak najis. Atau laisat najisatan. Kucing itu juga tidak mutanajis zatnya. Kenapa? Lid darurah an-nasyiah. Min kasrati dauraniha fil buyut wa dukhuliha lan melbune kucing fiha ing dalam buyut. Bikhaisu yas'abu saunul awani wathiyabi wa nahwihima. Terlalu sulit untuk menjaga peralatan rumah dari kucing itu, karena kucing itu ya tadi ini tawafin itu dia. Itu yang dirasain itu kucingnya ya. Dia tawafin. Nah dia terus ngelibet, potensi untuk berada di tempat kita itu sangat besar. Sehingga tidak mungkin untuk menjaga kucing itu. Jadi Allah menegaskan bahwa, Kanjeng Nabi menegaskan bahwa kucing itu tidak najis. Oleh karena itu, faja'alaha asyari'u tahiratan. Syari' menetapkan bahwa kucing itu hukumnya apa? Suci, tahiratan. Kenapa? Daf'an lil kharaji wa ra'fatan bi ibadi. Ini prinsip hukumnya di sini nih. Jadi hukum kucing suci itu sesungguhnya adalah bagian cara Allah untuk memberikan kasih sayang kepada hambanya dari sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Maka prinsip hukum dalam Islam itu adalah daf'ul kharaj. Saya ulangi ya. Daf'ul kharaj, raf'ul kharaj, daf'ul masyaqqat. Raf'ul kharaj itu menghilangkan kesulitan. Jadi orang ini tidak mungkin Allah membuat suatu aturan hukum yang hukum itu lalu menjadi persoalan bagi kehidupan kita.
Hukum itu justru menjadi solusi terhadap suatu persoalan yang ada dalam hidup kita ini. Jadi sing gawe hukum itu Gusti Allah, pasti hukum itu menjadi apa? Solusi, menjadi jalan keluar kehidupan ini. Karena sekali lagi Allah tidak punya kepentingan dengan hukum itu. Tapi nek menungso sing gawe undang-undang, yang bikin peraturan, potensi untuk menjadi beban masyarakat itu sangat besar. Karena punya kepentingan kan? Kepentingan pribadi, kepentingan macam-macam lah. Kelompok, kepentingan golongan, kepentingan kekuasaan, paham ya? Ada sekian khadun nafas, bagian jiwa yang terlalu banyak di dalamnya itu ya. Bahkan khadus syahwat, syahwat yang terlalu besar dalam membuat sebuah undang-undang itu. Jadi, oleh karena itu lalu seringkali suatu undang-undang dibikin itu justru untuk mempersusah gitu ya. Kayaknya di Indonesia ini kan terkenal adanya adigium itu kan, kalau bisa dipersulit kenapa dipersusah gitu. Prinsip birokrasinya kan begitu, nek iso diangel-angel apa digampangno gitu. Saiki digampangno karo Gusti Allah, ujian kate ujian tapi lulus. Dengan cukup ada virus corona, sing ujian mestine untuk lulus itu harus ujian, sekarang malah sudah tidak pakai ujian, sudah dihapus langsung dengan SK Gusti Allah yang berupa virus corona itu. Namun yang kelas 3 kan tidak usah ujian, ya lulus karpe dewi. Tidak tahu ijazah nanti ditempeli gambar corona itu ya. Nah, ada gambar virusnya, gambar bakterinya itu, mikrobanya. Jadi saya ulangi, kalau Gusti Allah itu bikin aturan begitu ya, kayak kasus kucing ini. Kenapa kucing itu suci? Karena kucing itu tidak mungkin dihindari dari kehidupan kita. Dia itu at-tawafin yang terus berada di kita. Lah kalau dia tidak suci kan kita akan menjadi rumit kan, jadi sulit. Maka lalu Kanjeng Nabi menegaskan bahwa kucing itu adalah thahiratan, karena apa? Daf'an lil kharaj wa ra'fatan bi ibadihi. Hukum itu dibuat untuk bagian dari wujud kasih sayang. Kita perlu aturan, kita perlu untuk ditoto itu, bukan untuk dijerat, bukan untuk dipersusah. Paham ya? Bukan untuk dipersulit itu. Ya, kita sering meneriakkan kok ya. Saya sering berbicara tentang betapa hal-hal yang terkait dengan aturan pendidikan itu justru menjadikan kita semakin bodoh. Sekolah itu tidak menjadi cerdas, guru tidak menjadi cerdas, murid tidak menjadi cerdas, karena kakek diatur gitu ya, kakek diatur. Ya, paham ya? Makanya Anda kalau jadi pemimpin, jadi seorang pejabat yang bikin aturan, harus berpikir piye aturan itu harus menjadi sebuah solusi. Jangan justru undang-undang itu menjadi apa? Problem. Menjadi apa? Problem bagi kehidupan. Kadang-kadang bikin aturan digoleki celah untuk menjebak, nah, supaya wong nanti melanggar gitu kan. Ya. Kadang-kadang seperti itu gitu. Oleh karena itu waqad dzakara lan teman-teman, waqad dzukira lil hadisi sababun. Waqad dzukira lan teman-teman disebutkan lil hadisi apa sababun. Ada sebab, sababil wurud hadisnya tadi ini. Hadisnya apa tadi? Coba dibaca. Innaha laisat binajisin atau binajasin. Dua bacaan ya. Innaha laisat binajasin. Innama hiya minat tawafina alaikum. Alaikum. Susunan apa alaikum? Susunan apa cer? Asalnya ala lalu ketemu kum menjadi apa? Alaikum. Menjadi apa? Alaikum. Kumnya dibaca cer. Tanda cernya apa? Kenapa tetap? Sim dhamir hukumnya apa? Mabani. Wa kullu mudhamarin lahul bina yajib jurra kalafdi manusib lan kabedha mir'u kama bani hukumi lan lafal jari kaya lafal. Oke. Ada sebuah dua utai sebab anna Aba Qatadah wudi'a lahu ma'un. Anna Aba Qatadah sesungguhnya Abi Qatadah iku wudi'a diletakkan lahu kedua Abi Qatadah apa ma'un banyu. Artinya diberi air ya. Fajaat moko tiba-tiba datang apa hirratun, ada kucing tashrabu yang minum apa hirrah. Minhu saking ma. Fa'amala mongko malah justru ndoyongno.
Ketika kucing berusaha untuk minum di wadah air yang ketika itu ada di Abi Qatadah itu, ya. Lalu Abi Qatadah itu malah justru koyok ngekekno kucing itu malah digampangno ngombene itu, didoyongno, tempatnya itu malah dikekno lah gampangannya. Wadahnya itu supaya kucingnya gampang minum. Fa'amala laha al-ina aing wadai banyu hatta syaribat sehingga minumlah kucing itu. Hatta syaribat sehingga minum opo kucing, opo hirrah. Fakir lahu mongko ditanyakan, kok sampai segitunya Abi Qatadah ini? Gimana? Kucing itu najis apa enggak? Kok dia malah justru memberikan minum kepada kucing itu, yang ketika kucing itu mau minum. Fakir lahu fi dzalika. Faqala mongko berkata sapa Abi Qatadah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha laisat binajasin. Innaha sesungguhnya hirrah iku laisat ora ono pirra iku binajasin, kelawan najis. Fala yanjusu mongko ora dadi najis apa ma barang la masathu yang menyentuh. Fala yanjusu mongko ora dadi najis apa ma barang la masathu yang menyentuh apa hirrah hu ing ma. Sehingga karena tidak najis maka segala hal yang tersentuh oleh kucing itu termasuk sing didilat kucing itu hukumnya juga tidak menjadi najis, tetap suci. Paham tunna? Oke ya, itu kedudukan hukum daripada kucing itu. Terutama perempuan ya, hati-hati dengan kucing itu. Harus sayang, kucing itu sayang dengan kita. Minimalnya kamu jangan menyakiti lah. Kalau tidak suka kucing jangan menyakiti. Apalagi menahan kucing sampai dia mati tidak dikasih makan, itu bahaya. Karena ada hadis yang lain dikatakan Nabi itu sampai menyampaikan bahwa ada perempuan yang gara-gara kucing dia masuk di dalam neraka. Dakhalat imra'atun fi hirratin. Bayangkan coba. Ini kasih sayang Nabi dengan binatang. Dakhalat imra'atun, dakhalat melbu sapa imra'atun fi hirratin gara-gara kucing. An-nar fi hirrah. Dakhalat imra'atu finnar karena apa? Fi hirratin gara-gara kucing. Kenapa? Dia tidak memberi makan kucing itu, dia juga tidak melepaskan kucing itu. Dia habasatha lahiyat amatha. Dia menahan kucing itu ndak dilepaskan untuk golek panganan dewe, sementara kucing yang ditahan ini juga nggak dikasih makan sampai dia mati. Allah marah gitu. Dakhalat imratun fi hirratin. Paham ya? Bisa masuk neraka gara-gara kucing. Ini ya, lebih bagus dicakar kucing daripada masuk neraka karena kucing ya. Artinya Allah itu memerintahkan kepada kita, Kanjeng Nabi itu sangat menekankan betapa kita ini harus memberikan kasih sayang kepada apapun dalam kaitan dengan makhluk Gusti Allah. Mungkin kita tidak suka, tidak hobi karena nggak biasa dengan binatang ya, tapi minimalnya tidak boleh menyakiti, tidak boleh apa? Menyakiti. Ada aturan, ada prosedurnya lah gitu ya. Oke, fikul hadis yutlabu diperintahkan mimman jahila syai'an ayyas'ala anhu al-alim. Dari hadis tadi ada kesimpulan yang bisa diambil pelajaran. Pertama, terutama dalam hal fikihnya, bahwa orang yang tidak ngerti tentang sesuatu harus bertanya orang yang lebih ngerti. Orang alim itu harus ada. Kamu yang di pondok ini harus jadi wong sing alim. Itu alimatun ya. Wong sing ngerti hukum. Paling ndak itu gak nemen-nemen lah. Nek wong sing gak tahu mondok itu kan gak rublas. Nah, kamu ini nanti harus menjadi tempat bertanya masyarakat tentang persoalan hukum itu. Pintar itu proses, tapi harus punya dasar. Kalau awalnya tidak ada modal sama sekali, proses itu kan tidak mungkin terjadi ya. Ya, kita minimal menanam benih dulu, wis ngerti nahwu sorofnya, cara ngaji ini kayak apa. Nah, nanti proses mematangkan diri itu menjadi penting. Karena agama itu perlu orang pinter. Agama itu bisa menjadi kuat karena ilmu. Karena yang diperkuat agama, Al-Quran itu adalah hujjah. Hujjah itu adalah logika, pemahaman pikiran manusia untuk memahami kehidupan ini. Sehingga harus ada orang yang ngerti agama itu. Enggak, nanti bisa jadi dhallu fa'dhallu, bisa menyesatkan itu. Yang kedua, thalabur rifqi bil hayawan, perintah untuk terus memberikan kasih sayang. Ar-rifqi itu lembut bil hayawan.
Jangan kasar dengan binatang. Apalagi dengan manusia. Sekali lagi, dengan binatang saja kita disuruh arifku, memberikan sikap yang lembut, kasih sayang. Apalagi dengan manusia. Karena semua ini makhluk Allah baca tasbih. Ketika Anda menyakiti makhluk Allah yang dalam Al-Quran yusabbihu lillahi ma fis samawat, kita menyakiti sesuatu yang dengan jelas Allah menyebutkan dia membaca tasbih. Binatang, pepohonan, dia membaca tasbih semua. Bahkan batu-batuan itu juga dengan caranya sendiri dia membaca tasbih. Ya, kalau dalam hadis Nabi itu ketika batu itu dia gelundung tuh kok dhuwur, dia jatuh dari atas kemudian dia terlemparkan ke bawah, maka sesungguhnya gelundungnya batu itu bagian dari cara bagaimana batu itu bertasbih kepada Allah. Makanya ini hadis ini berikan pelajaran itu, kasih sayang kepada semua. Pemanen anggone menungso ya kepada manusia. Semuanya harus kita berikan kasih sayang. Minimalnya apa tadi? Tidak menyakiti. Tidak apa? Menyakiti. Sudah ada masalah kita ini jangan jadi problem gitu ya. Nek iso memberikan kasih sayang, nek iso ngekei manfaat itu minimal jangan memberi madarat kepada orang lain. Paham tuh? Makanya dalam Islam itu sangat sederhana. Imatatul adza itu sedekah. Anda kalau tidak bisa sedekah pakai uang, kan tidak punya duit, ketika ada sesuatu yang bisa menjadikan orang lain itu bahaya, buang sesuatu itu. Ono kulit pisang sing dadekno wong nanti itu terpleset, ada yang namanya paku sing dadekno mobil atau sepeda motor nanti dia kena paku itu banyak bisa bocor, buang. Imatatul adza. Itu kalau fisik, imatatul adza. Segala apa yang menjadikan kesulitan hidup orang sebisa mungkin Anda lakukan untuk membuang sesuatu yang menjadikan masalah itu dalam kehidupan. Ini kasusnya dari kucing tadi ini ya. Yang ketiga, taharatul hirrah wa su'riha. Taharatul hirrati sucine kucing wa su'riha lan turahan makanane kucing. Jadi kucing itu kalau dikasih pindang, umpamane ya, pindangnya kok gede terus gak entek mangane, sisane pindangnya kucing tadi ini yang dimakan kucing itu masih suci. Nek terus nomangane gak apa-apa. Mau? Itu kasih sayang yang berlebihan ya. Tapi itu suci. As-su'ru itu adalah sisa makanan. Su'ru itu apa? Sisa makanan. Jadi kucing ketika makan sesuatu lalu ada sisanya. Nah, sisa makanan yang bahasa Arabnya itu adalah as-su'ru. Su'ruha itu adalah sisa makan. Itu hukumnya bagaimana? Tahirun. Taharatul hirrah wa su'riha. Fahimtunna? Oke, itu suci itu ya. Yang keempat, famul hirrati idza kana fi najasatun fa huwa najisun. Mulutnya kucing, mulutnya ini kalau dia terkena najis, ada najisnya, fa huwa najisun. Dia juga najis. Namanya mutanajis, terkena najis. Tapi zatnya kucingnya tidak najis. Termasuk mulutnya itu aslinya tidak najis. Tapi kalau ada najis, ya najis. Sama dengan kita, tangan kita ini, kalau ada najisnya, ya menjadi najis. Ya. Libaqaya inin najasati fih, ketika ada barang najis yang ada di dalam mulutnya kucing itu. Wan najasatu aridiyatun, najis itu bersifat aridiyah, bukan dzatiyah. Namanya mutanajis. Ada najis yang bersifat aridiyah. Aridiyah itu karena sesuatu yang baru datang, yang tidak permanen gitu loh ya, yang tidak dzatiyah. Kalau dzatiyah itu ya kayak najisnya anjing itu najis dzatiyah. Kencing itu dzatiyah. Dzatiyah itu apa? Memang zatnya, barangnya itu najis. Paham ya? Tapi kalau baju kamu lalu kemudian terkena najis, itu namanya aridiyah. Apa namanya? Aridiyah. Najis karena ketekan, karena kenaan, terkenai sesuatu yang najis, aridiyah. Sama dengan mulutnya kucing tadi itu. Dia bisa suci lagi ketika dia kemana-mana, lalu dia makan sesuatu, otomatis nanti dari suci sendiri. Paham ya? Nggak perlu kamu cari kucingnya terus dibasuh gini, enggak ini. Kucingnya terus dibasuh supaya itu enggak. Dia bisa menjadi hilang ketika dia terus berputar untuk sekian lama yang cukup, maka dianggap. Tapi nek ketok jelas si ono najis ya masih najis. Fahim tunna? Kapan dia menjadi suci? Ketika secara nyata tidak ada ainun najasah di dalam mulutnya kucing itu. Ya, ketika benda najisnya sudah tidak ada, otomatis dia sudah menjadi suci. Tapi nek benda najis sih, masih najis enggak? Najis. Ya, dia terkena najis.
Wa taharatuha takunu biha anil majlis. Nah ini sucinya Hirrah tadi ini, mulutnya Hirrah tadi ini, takunu ono potahara iku biha kelawan perginya. Dia pergi, kucing kan lunga terus itu ya. Terus anil majlis au madha waqtin 'alaiha, atau waktu itu sudah berlalu cukup lama yang dimungkinkan dengan kuat bahwa mulutnya itu sudah tidak ada lagi najisnya. Jadi cara menyucikannya tidak perlu disucikan mulutnya. Jadi kalau Anda ditanya bagaimana kalau di mulut kucing di situ ada najisnya, sucinya kapan? Dia bisa mensuci dengan apa? Ketika kucing itu sudah pergi, dia sudah kemana-mana dalam waktu yang cukup, lalu dilihat wis gak ono mulutnya itu barang najisnya, berarti sudah menjadi suci. Itu yang dimaksudkan itu. Fahim tunna? Oke. Ini urusan kucing ya, dibahas secara detail ini ya. Makanya Islam itu mengatur semua. Kenapa bahasanya tadi? Karena semua untuk manusia. Semua yang terkait dengan manusia, kepentingan manusia, agama perlu mengatur untuk apa? Untuk kebahagiaan orang ini, bukan untuk mempersusah, tidak. Paham tunna? Ini prinsip dasarnya seperti itu. Rabbi fanfa'na bi barakatihim bi hurmatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afatihim.